Pangeran Diponegoro, api perlawanan dari tanah Jawa yang tak pernah padam. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah krisis yang melanda Kesultanan Yogyakarta, awal abad ke-19, lahir seorang tokoh pemberani yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial, Pangeran Diponegoro. Nama kecilnya Bendara Raden Mas Mustahar. Lahir pada 11 November tahun 1785. Ia merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, namun tidak dijadikan putra mahkota karena lahir dari selir, bukan permaisuri resmi. Sejak kecil, Diponegoro dikenal religius dan sederhana. Ia lebih memilih hidup di Tegalrejo, dekat rakyat dan jauh dari kehidupan istana yang penuh intrik dan kolusi dengan Belanda. Di sana ia memperdalam ilmu agama, tasawuf, dan ajaran kejawen. Sikapnya yang keras terhadap Belanda membuatnya tidak disukai oleh sebagian bangsawan istana yang mulai akrab dengan kolonial. Latar belakang perang. Ketika kesabaran rakyat Jawa telah habis, situasi sosial ekonomi di Jawa semakin memburuk. Belanda menerapkan kebijakan landrente, pajak tanah yang menindas, memperluas jalan dan bangunan militer, tanpa memperhatikan tanah adat, serta melecehkan nilai-nilai budaya lokal. Titik puncaknya terjadi ketika proyek pembangunan jalan militer melewati makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Diponegoro memandang ini bukan sekadar pelanggaran fisik, tetapi juga spiritual dan budaya. Maka pada 20 Juli tahun 1825, ia mengangkat senjata. Perang ini bukan hanya konflik militer, tapi juga perang suci jihad fisabilillah dalam pandangannya, karena melibatkan unsur spiritual dan moral. Perang Jawa 1825 sampai 1830, 5 tahun neraka bagi kolonial. Perang ini tercatat sebagai salah satu perang paling berdarah di Asia Tenggara. Abad ke-19 Diponegoro tidak sendiri. Ia didukung para tokoh-tokoh seperti pertama Kiai Maujo, nasihat spiritual dan juru dakwah. Kedua Sentot Alibasya Prawirodirjo, panglima perang muda yang brilian. Ketiga Pangeran Mangkubumi dan sejumlah tokoh lokal. Diponegoro memimpin langsung lebih dari 200.000 pasukan rakyat, terdiri dari petani, santri, bangsawan, dan kaum biasa. Strategi gerilya menjadi andalan karena ia paham medan Jawa, dan taktik ini membuat Belanda kesulitan. Namun, perang ini memakan korban besar. Sekitar 200.000 jiwa rakyat Jawa gugur. Sementara di pihak Belanda dan serdadu lokal, sekitar 15.000 tentara tewas. Perang ini juga membuat Belanda bangkrut secara finansial. Strategi yang digunakan adalah perang gerilya, dengan serangan mendadak di wilayah pegunungan, hutan, dan pedesaan. Diponegoro tak mengandalkan senjata modern, tapi moral, semangat jihad, dan kecerdikan taktik. Ia berpindah-pindah markas dari Gua Selarong di Bantul ke daerah-daerah pegunungan di Purworejo, Kedu, Madiun, dan Pacitan. Pengkhianatan pribumi, luka dari saudara sendiri. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, perpecahan terjadi di dalam tubuh perjuangan. Beberapa bangsawan lokal dan rakyat kecil dibujuk atau disuap Belanda. Mereka memberi informasi rahasia tentang lokasi persembunyian Diponegoro dan pasukannya. Salah satu tokoh penting yang kemudian dianggap kontroversial adalah Sentot Alibasya, yang pada akhirnya menyerah dan bekerja di bawah Belanda. Meski motifnya masih diperdebatkan sejarawan, Belanda bahkan mendirikan benteng-benteng kecil, stelsel benteng, sebanyak 265 buah, untuk membatasi pergerakan Diponegoro. Rakyat semakin menderita karena serangan balasan Belanda semakin brutal dan masif. Penangkapan licik, perundingan yang menjadi penjebakan. Pada 28 Maret tahun 1830 di Magelang, Diponegoro diundang untuk berdialog dengan Jenderal de Kock. Namun perundingan itu hanyalah tipuan. Ia ditangkap secara tidak terhormat, melanggar norma perundingan Jawa yang sangat menjunjung etika dan janji. Setelah ditahan di Batavia,
Ia dibuang ke Manado 1830–1834, lalu ke Benteng Rotterdam, Makassar, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya. Di pengasingan, Diponegoro tetap berkarya. Ia menulis Babat Diponegoro, naskah autobiografi, yang kini diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Ia wafat pada 8 Januari tahun 1855 dan dimakamkan di Makassar. Meskipun tubuhnya tak kembali ke tanah Jawa, semangatnya hidup di dalam darah bangsa. Sumber cerita pertama Peter Carey, Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro, 1775–1855. Komunitas Bambu, kedua 2012. Kedua Amsiri Cleves, A History of Modern Indonesia Since C. 1200, Palgrave, kedua 2001. Ketiga Babat Diponegoro, ditulis tangan langsung oleh Pangeran Diponegoro, UNESCO Memory of the World, 2013. Keempat Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.